Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dio Gendano Ramadan dengan NPM 2478308 dari Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, jurusan Teknologi Informasi, Instansi Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya ingin menjelaskan tahap-tahap kita menggunakan mode atau metode terang. Sebelumnya, metode terang itu adalah metode terang itu bukan suatu pengertian sih sebetulnya. Jadi kita akan menjelaskan dulu terang itu kegunaannya untuk apa. Jadi terang itu kegunaannya untuk melewatkan banyak VLAN atau virtualan, dan bahwa akses itu digunakan untuk interface yang mengarahkan ke PC, ke server, token, dan lain-lain. Itu menggunakan mode access. Tetapi kalau switch to switch kayak dari switch 1 ke switch 2 itu baru menggunakan yang namanya mode terang. Jadi kita langsung praktik saja. Jadi kita akan menyiapkan beberapa PC. Kita siapkan ada 4 PC. Sini kita siapkan 4 PC ya. Setelah itu kita beri NOT IP-nya. Ini opsional guys, diberi NOT supaya nanti waktu kita lagi nulis sintaknya kita tidak lupa. Dan kalau bisa ini kita buat berurut ya guys. 3. Oke. Setelah itu, ketika kita sudah membuat beberapa catatan, kita sudah membuat beberapa catatan, kita akan memasukkan yang namanya switch. Jadi kita akan menggunakan switch 2960. Nah, setelah itu kita akan membuat IP address-nya dulu di masing-masing PC. Ini kita buat PC ini dimulai dari 1 aja. Kita tambahin lagi PC. Jadi gini ya guys urutannya. Oke, kita akan membuat IP dari masing-masing PC, dan setelah itu kita akan memasukkan IP itu ke dalam IPv address. Jadi kita akan masukkan IP yang sudah kita buat catatan tadi. Ini IP yang pertama. Setelah itu kita klik enter. Ketika sudah, kita X. Setelah itu PC kedua kita akan buat IP-nya menggunakan IP configuration sama juga. Sini kita akan salin aja karena bersama, jangan lupa di enter. Oke, setelah itu kita akan buat PC 3. Kita buat kayak gini sampai ke PC keempat, agar mereka semua mempunyai IP yang bisa terdeteksi ketika saling berkoneksi. Jadi ketika ini semua sudah memiliki akses atau sudah memiliki, bukan memiliki akses guys, sudah memiliki alamatnya. Jadi IP itu kan alamat guys. Jadi ketika mereka ini sudah mempunyai alamatnya, kita akan melakukan yang namanya connection. Jadi kita akan mengkoneksi dari PC 1 ke switch, PC 2 ke switch, PC 3 ke switch, dan PC 4 ke switch. Ketika sudah kita lihat di sini masih
berwarna orange, kalau berwarna orange belum bisa saling terkoneksi guys. Jadi ternyata di Kisco ini mempunyai fitur yang namanya fast forward time. Jadi ketika kita ngeklik ini, otomatis semua akan hijau. Nah setelah itu, ketika sudah sama-sama saling terkoneksi, kita akan mengirim pesan dari PC 1 ke PC 2. Tetapi kita ingin menggunakan simulasi biar kalian semua bisa melihat simulasi ketika mengirim pesan dari masing-masing PC ini. Kita lihat dari PC 1 mengirim pesan ke PC 2. Akan kita jalankan. Nah, yang hijau ini adalah ARP. Kita lihat di sini, ini karena kurang panjang jadi tidak kelihatan jelas ya guys. Nah, yang hijau ini namanya ARP. ARP sekarang dia sudah berada di switch. Yang pertamanya di PC 1, dia sekarang sedang berada di device. Setelah itu kita akan melanjutkan. Nah, yang dinamakan VLAN itu, virtual LAN itu. Jadi kita kan contohnya nih, satu PC ini kita ingin memasuki LAN agar bisa saling terkoneksi ke PC lain, tetapi kita hanya mempunyai satu LAN. Nah, jadi contohnya kayak ini, contohnya kayak kabel sekarang. Kabel sekarang kan kita menggunakan satu. Jadi untuk LAN-nya kita menggunakan satu, tapi untuk virtual LAN-nya kita menggunakan 3. Jadi virtual LAN itu dihitung dari seberapa banyaknya kita saling terkoneksi. Contohnya di sini ada 4 PC. Berarti dia mengirim pesan tetapi untuk semuanya, karena itu adalah virtual LAN. Jadi logikanya itu LAN itu hanya satu yang digunakan, tetapi virtual LAN itu bisa ada 3 karena ada PC 2, 3, dan 4. Nah, pesan-pesan ini sama-sama saling terkirim, tetapi dia akan melihat mana pesan yang benar-benar dikirim untuk dia sendiri. Contohnya kayak PC 1 kan tadi mengirim ke PC 2. Nah, di sini PC 2 tidak ada tanda X, berarti berhasil. Itu kita balikan ke switch, kita balikan lagi ke PC 1, dan PC 1 akan mengirim yang namanya sekarang ICMP. Itu kita balikan lagi ke sini, setelah itu ICMP balik ke switch, setelah itu balik ke PC 1. Nah, di sini tahap-tahapnya sudah berhasil. Dan kita akan melihat command prompt. Kita akan melihat RPA. Nah, RPA ini adalah RP tabel. Jadi ketika PC 1 itu sudah mengirim ke PC 2, maka otomatis di sini tampillah saling terkoneksinya di PC yang kedua. Nah, ini kan PC kedua, IP address PC kedua. Nah, ketika sudah berhasil, kita clear aja menggunakan RPD. Maka kita akan buka lagi apakah sudah clear. Nah, sudah clear. Kita minimize, setelah itu kita delete saja karena sudah berhasil. Kita balikin ke real time. Di sini kan kita sudah berhasil nih saling terkoneksi. Setelah itu saya akan membuat yang namanya ruangan. Jadi saya ingin membuat beberapa ruangan untuk PC ini. Jadi analoginya tuh kayak di sebelah kiri saya ini ada di ruangan 2.1. Di sebelah kanan saya ini ada di ruangan 2.2. Jadi gimana caranya agar mereka ini bisa saling terkait hanya menggunakan switch? Oke, kita akan melanjutkan. Sebelum itu kita akan membuat perseginya terlebih dahulu agar kita bisa menandai, agar kita bisa tahu kalau ini adalah ruangan 1. Oke. Itu kita akan membuat namanya, ini kita buat aja VLAN 10.
dan di sebelah kanan saya VLAN 20. Ketika sudah, kita tempelkan saja. Nah, teks ke atas, oke. Di sini nama ruangan pertama itu VLAN 1 dan ruangan kedua VLAN 20. Oke. Selanjutnya di sini gimana sih? Apakah masih bisa dari ruangan 1 ini terkoneksi ke ruangan 2? Untuk sekarang masih bisa, karena masih sukses kan? Karena saya belum membuat 2 ini hanya di ruangan ini dan 2 ini hanya di ruangan ini. Oke, mungkin stepnya akan saya buat. Sebelum itu saya ingin mengganti tema laptop saya. Ingin saya ganti yang terang saja, karena mungkin lebih enak ngelihatnya. Oke, ketika sudah diganti, kita masuk lagi ke aplikasi Kisco-nya. Tapi di sini tidak ganti, guys. Di sini kita akan save terlebih dahulu. Kita akan save di sini teknisi pemula 8. Oke, kita X, yes. Setelah itu kita masuk lagi ke aplikasi Kisco-nya. Di sini akan memakan waktu sebentar, guys, karena hanya masuk ke dalam aplikasinya. Oke, ketika sudah masuk, kita akan masuk ke dalam file kita tadi yang namanya teknisi pemula 8. Oke, ketika berhasil, jangan lupa kita fast forward dulu agar semuanya bisa hijau. Nah, setelah itu kita akan melakukan yang namanya membagi dari ruangan 1 hanya PC 2 dan ruangan 2 hanya PC 2. Itu gimana caranya? Maka ini caranya. Jangan lupa kita panggil dulu switchnya itu. Ini adalah enable dan ini configure terminal. Oke, ketika sudah, kalian di sini ada switch config terminal. Switch config crash, karena crash itu sudah kita panggil, sudah kita enable, dan config ini sudah kita buat configure terminalnya. Ketika sudah, kita akan mengganti terlebih dahulu nama switch ini mengganti jadi nama yang ingin kita ganti. Contohnya gini, hostname saya ingin mengganti teknisi. Ketika sudah, oke, otomatis keganti. Saya akan membuat codingan kita masuk dulu VLAN berapa, VLAN 10. Nah, setelah itu kita akan menamai VLAN ini ada di ruangan berapa. Contohnya di ruangan 2.1, atau enggak kita buat ruangan GKB. Nah, ketika sudah, sorry guys, jadi harus ada name-nya, name GKB. Nah, ketika sudah, kita lihat do show VLAN brief. Ini ingin melihat apa sih yang udah kita ganti. Di sini yang udah kita ganti adalah namanya GKB dan di sini VLAN-nya 10. Oke. Selanjutnya kita akan lanjut ke VLAN 20. Kita ganti menjadi namanya SFS. Kita lihat lagi do show VLAN brief. Nah, ketika sudah, maka di sini ada VLAN 10 GKB, VLAN 20 SFS. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke interface. Interface range. Di sini kita ingin membagi dari beberapa PC yang sudah kita buat. Interface range FA, di sini FA-nya 0. FA 0 per, nah
di sini kita kan ingin memanggil dulu yang VLAN 10. Di sini VLAN 10-nya FA-nya itu 1 dan 2, PC 1 dan PC 2. Di sini kita akan memasuki 1 sampai 2. Ketika sudah, oke, enter, dan selanjutnya kita akan memasuki switch port mode access. Nah, ini kita menggunakan mode access dulu. Ketika sudah, kita lihat do show VLAN brief. Apakah benar sudah diganti? Nah, bukan do show VLAN brief, guys. Saya belum memasuki tahap selanjutnya, switch port access VLAN 10. Nah, ketika sudah, baru kita lihat do show VLAN brief. Nah, di sini baru terbagilah FA 1 sampai 2 ini ada di GKB VLAN 10. Selanjutnya kita akan membuat yang VLAN 20-nya. Jadi kita akan memasuki VLAN 20. Di sini gedung VLAN 20 ini ruangan VLAN 20 ini ada PC 3 dan PC 4. Di sini FA-nya atau fast Ethernet-nya ada 3 dan 4. Oke, maka kita akan memasuki interface range FA 0 per 3-4. Ketika sudah, switch port mode the access. Ketika sudah, kita switch port lagi, access VLAN 20. Oke, kita lihat do show VLAN brief. Oke, di sini sudah dibagi ya, guys. GKB VLAN 10 ada di ada fast Ethernet 1 dan 2, setelah itu VLAN 20 ruangan SFS ada fast Ethernet 3 dan 4. Oke, setelah itu barulah kita coba mengirim pesan dari VLAN 10 PC 1 ke VLAN 20 PC 4. Maka di sini progresnya akan violet karena kita menggunakan mode access. Tetapi kalau PC 1 ke PC 2 successful, dan begitupun PC 4 ke PC 3 successful. Jangan lupa kita exit. Ketika sudah, kita exit lagi. Oke, berhasil. Lagi azan, guys. Pause sebentar ya. Oke, lanjut, guys. Nah, selanjutnya kita akan membuat tampilan di sebelahnya seperti ini. Kita akan membuat pertama switch terlebih dahulu ya. Pertama kita akan membuat PC-nya terlebih dahulu. Setelah PC-nya sudah dibuat, kita membuat PC yang kedua. Setelah kita akan membuat hit ketiga, sebat. Kita membuat PC 5, PC 8. Oke. Sini PC 5, PC 6, PC 8. Oke, ketika sudah, kita ambil servernya, kita ambil switchnya di tengah. Itu kita sama membuat seperti tadi, connection. Kita membuat connection. Ketika sudah membuat connection, kita membuat IP-nya. Sama seperti tadi tahapnya. Sini kita mulai dari 5. Karena tadi terakhir itu IP-nya 4. Kita lihat lagi. Nah, tadi IP-nya 4. Maka di sini kita akan buat 5. Ketika sudah 5, di sini 6.
Ketika sudah 6, di sini kita buat 7. Nah, itu di sini kita akan membuat 8. Oke, semua IP sudah saling terkoneksi. Semua IP sudah diisi dan kita tes apakah saling terkoneksi dari PC 5 ke PC 7. Oke, successful. Yaitu dari PC 6 ke PC 8. Successful. Coba kita dilihat lagi ya biar terlihat lebih transparan lagi. Successful. 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 Oke, successful. Kita lihat lagi. Nah, selanjutnya kita akan membuat jarak. Membuat jarak agar bisa membedakan, sama seperti yang tadi sudah kita buat. Oke, ketika sudah ini kenapa nih? Ini nambah-nambah nih. Kenapa nih? Kita lihat aja. Oke, ketika sudah, kita buat yang namanya Di sini kita buat namanya itu adalah mana ya? Oh, ini. Kita buat ini VLAN 10 sama seperti samping. Ini VLAN 20. Oke, ketika sudah, kita kasih sini. Ketika sudah, oh ya, kita lupa memberi penjelasan di sini. Ini adalah, kita lupa di sini kita kasih nama ruangannya. Di sisi kiri ini kita buat tadi GKB, di sisi kanan kita dibuat SFS. Coba kita lihat lagi. Nah, kita lihat di switch ini yang kita buat GKB itu yang 10. Yap, betul sekali. Di sisi kanan kita buat GKB. Oke, sudah. Di sisi kanan kita buat SFS. Sama seperti sini, nanti kita buat di sini GKB dan di sininya SFS. Oke, kita ratain lagi. GKB SFS. Nah, ketika sudah, kita akan membuat tampilan. Kita akan menkonfig dulu sama seperti tadi yang sudah kita config di switch 1. Di sini kan tulisannya switch 0. Kita buat switch 1. Oh, tidak bisa, guys. Oke, ini aja yang kita ganti jadi ya udah switch 1. Nah, ketika itu kita masuk ke CLI. Kita enter aja, kita masukin lagi seperti tadi, enable. Setelah itu konfigurasi terminal. Ketika sudah masuk, kita masuk ke VLAN 20. VLAN 20 dulu aja ya. Kita namakan SFS. Oke. Setelah itu kita masuk ke VLAN 10. Kita namakan GKB. Coba kita lihat ya. VLAN brief. Oke, sama seperti yang di samping ya. VLAN 10 nama ruangan GKB, VLAN 20 nama ruangan SFS. Ketika sudah, kita masuk ke interface. Nah, karena ingin kita bagi face rank FA0, kita lihat yang di sini FA0-nya 1 dan 2 sama. 1, 2. Switch port mode access, switch port access VLAN. Ini VLAN 10 ya, guys. VLAN 10. Oke, ketika sudah, kita masuki yang kedua, interface mode, interface range FA0 per. Kita lihat yang di sebelah kanan 3 dan 4. Oke, kita akan masukkan 3, 4. Ketika sudah, kita masuki
lagi switch port mode access, itu switch port access VLAN 20. Oke, ketika sudah, kita lihat kita lihat lagi VLAN brief. Nah, ketika tampilannya sudah hampir sama seperti yang di sebelahnya, kayak VLAN 10, GKB, fast Ethernet 12, VLAN 20, SFS, fast Ethernet 34. Ketika sudah, kita akan mencoba apakah mereka ini masih saling terkoneksi atau tidak. Kita coba PC 5 ke PC 7 in progress. Oke, pilot. Kita coba lagi PC 6 ke PC 8 in progress. Oke, pilot. Kita coba satu ruangan, sukses. Kita coba lagi satu ruangan. Oke, sukses. Maka di sini berhasil. Apakah bisa dari ruangan VLAN 10 ini terpaut ke VLAN 10 yang ada di switch 2? Gimana ya caranya? Di sini kan tidak saling terkait kan? Tetapi apakah bisa kita bikin tampil di sini sukses ketika VLAN 10 ini ke VLAN 10 yang di switch 2 itu saling terkoneksi atau successful? Bisa menggunakan connection lagi, kita bikin switch 1, switch 2 saling terkoneksi. Itu kita klik fast forward time agar hijau. Setelah itu kita bikin kodenya. Oke, kita bikin kodenya di sini, enable conf t. Setelah itu bukan interface range lagi, ini udah interface FA05 karena di situnya 0/5. Ketika sudah, kita kita enter. Setelah itu kita masuki switch port. Nah, yang kali ini kita ganti, yang tadinya mode access sekarang kita ganti menjadi mode terang. Karena apa? Karena yang udah saya jelasin di pertama, itu terang itu bisa digunakan ketika switch 1 mengkoneksi ke switch 2. Beda lagi dengan access. Access itu mengkoneksinya dari PC ke server, PC ke token, PC ke PC dan PC ke dan lain-lain. Oke, setelah itu kita enter. Di sini akan berhasil. Line protocol on interface fast Ethernet change state to down. Oke, kita enter lagi. Ketika sudah kita enter, kita switch port lagi. Kita lihat duso interface terang. Nah, ketika kita sudah lihat, maka di sini akan tampil port 5 mode on. Port 5 ini port ini fast Ethernet 0,0/5. Di sini kabel dari switch 1 ke switch 2. Setelah itu kita lihat statusnya udah terang. Dan di sini nanti VLAN-nya virtualannya 1. Oke. Selanjutnya di sini ada tampilan VLANs allowed on terang. Jadi dari fast Ethernet 5 ini, jadi contohnya kan kita ingin membuat saling terkoneksi itu dari VLAN 10 ke VLAN 10 yang ada di switch kedua. Nah, itu kita bisa membuat, tetapi di sini dari 1 sampai 1005.
1 sampai 1005 ini batas kita masukin VLAN-nya. Jadi kalau VLAN di Kisco itu batasnya sampai 1005 saja. Beda lagi dengan real device. Kalau real device batas VLAN-nya itu sekitaran 4.900-an atau 4.000-an, saya kurang paham. Tapi di sini kita sudah bisa jalan atau sudah bisa dijalankan, bisa dicoba juga. Boleh kita coba ya. Kita coba dari PC 1 ke PC 5. Apakah berhasil? Coba kita dilihat dulu, coba. Kita PC 1 ke PC 5 dan sukses. Setelah itu kita masukin lagi PC 2 ke PC 6 dan sukses. Setelah itu kita masuki PC 4 ke PC 8, sukses. PC 3 ke PC 7 dan sukses. Oke, ketika sudah saling sukses, coba kita bikin, kita belum bikin dari switch 2 ke switch 1. Jadi di sini masih error ketika kita ngirim pesan dari PC 5 ke PC 1. Oh, sudah sukses guys. Ya karena kita hanya menggunakan ini saja ya, satu connection. Oke. Kita exit. Kita exit. Kita mulai dari awal. Oke. Di sini ternyata kita masih bisa menambahkan satu PC lagi guys. Gimana sih caranya kalau kita menambahkan satu PC lagi, tetapi PC itu kita sambungin nih koneksinya ke dalam sini dan ini juga ke dalam sini, tetapi dia ini tidak mempunyai VLAN yang kita lihat perbedaan dari VLAN sebelumnya itu kan mempunyai jenis-jenisnya kayak VLAN 10 dan VLAN 120, tapi di sini PC-nya tidak mempunyai VLAN seberapa. Nah, maka dari itu kita akan membuat solvingnya. Gimana sih? Apakah bisa dia ini terkait ke PC ini? Kita buat satu PC ini VLAN 30. Di sini juga VLAN 30. Oke. Kita coba ya. Apakah bisa saling terkoneksi? Nah, lupa. Dia belum masukkan yang namanya IP-nya. Tadi terakhir IP-nya ada di 9, ada di 8, maka kita buat 9. Selanjutnya yang ini tadi terakhir 9, maka kita akan membuat IP-nya 10. Oke, ketika sudah, kita coba untuk bikin koneksi. Apakah bisa? Coba kita lihat. Nah, sukses ini karena kita belum memberi batas yang tadi kita lihat. Yang kita lihat tadi terang itu masih dari VLAN 1 sampai VLAN 1005. Kita belum memberi batas yang bisa digunakan hanya VLAN 10 dan VLAN 20. Jadi kalau kita hanya menggunakan yang tadi saja, kita akan gampang sekali dibobol oleh PC-PC luar yang ingin masuk ke dalam switch ini, yang ingin berkomunikasi dengan switch selanjutnya. Jadi kayak takutnya salah transfer kan. Jadi di sini sukses semua kan, kita bingung. Sedangkan kita sudah membuat di sini gedung-gedungnya atau ruangan-ruangannya. Oke, gimana sih caranya? Caranya itu seperti ini. Ketika kita sudah membuat IP per PC, setelah itu kita akan masuk lagi ke dalam PC-nya, ke dalam switch-nya. Kita enable lagi, kita konfigurasi terminal. Setelah itu kita masuk ke in FA 0/5. Ketika sudah, kita lihat, kita masuki switch port trunk load, karena kita menggunakan trunk load. Setelah itu
VLAN. Oh ya, kita masukin VLAN 10 dan VLAN 20. Ketika berhasil, kita akan melihat lagi di do show VLAN brief apakah benar sudah do show interface terang, do show interface terang. Nah, coba kita lihat. Maka di sini sudah dibatas dari fast Ethernet 5 ini yang di atas ini, si terang ini sudah kita batas karena kita sudah menggunakan yang namanya terang allowed. Kita coba karena ini kan sudah berhasil. Kita coba lagi mengirim pesan dari VLAN 30 ke VLAN 30 yang ada di switch satunya. Kita coba in progress dan violet itu karena apa bang? Violet itu karena tidak kita masukin VLAN 30 nya, maka dia akan violet. Jadi inilah kegunaan terang allowed. Kegunaannya untuk membatasi VLAN mana saja yang boleh melewati port terang pada switch. Jadi membatasi, jadi tidak bisa sembarang PC membobol switch 1 dan switch 2. Jadi tidak bisa asal masuk koneksinya. Tapi gimana caranya agar kita bisa menambahkan si 30 ini? Oke, kita akan masuk lagi ke interface FA. Interface FA 0/5. Setelah itu kita masuki switch port terang allowed add VLAN dulu, VLAN add 30. Nah, di sini kalian harus menambahkan yang namanya add ketika ingin menambahkan. Tetapi ketika ingin mengganti yang sudah dimasukin, yang sudah kita masukkan, contohnya kayak 1020 ini kita ingin mengganti menjadi 30 saja. Nah, kalau gitu caranya tidak usah menggunakan add, karena add itu kegunaannya untuk menambahkan. Ketika kita enter, kita lagi do show interface terang. Nah, sekarang VLANs-nya sudah masuk, yang VLANs 30 sudah tampil. Coba kita buat pesan dari VLAN 30 switch 1 ke VLANs 20 30. Oh, masih violet guys. Si violet karena VLANs load and aktifnya itu belum itu belum 30. Coba kita masukin lagi interface FA 0/5 switch port terang low VLAN 30. Ini sama seperti tadi ya. Coba kita lihat yang udah kita buat. Saya lupa guys, kode apa untuk menambahkan yang di bawah tadi. Oke guys, kita buat kita jadiin referensi yang udah file yang udah jadi.
Tadi kan teknisi pemula 8, ini teknisi pemula 7. Ini yang sudah jadinya guys. Ini udah sering terpaut ini. Itu gimana caranya? Oh, di sini kita belum belum membuat ini ya, batas ya. Kita buat batas lagi. Nah, ketika sudah, kita beri beri nama di sini. Tadi itu trunk ya, trunk. Oke, sudah. Ini adalah namanya trunk. Kita berhasil. Kita ingin mengirim pesan tadi ini ke pesan ini. Itu guys. Oh, violet, masih violet guys. Coba kita sekali lagi, kita coba. Oke, kita lihat dulu. Coba kita buat user interface trunk. Coba kita hapus ya. Switch allow. Switch run allowed. Remove 10, 20, 30. Kita ulang. Apakah kurang port? Load, remove 10, 30. Oh, berarti tidak bisa semuanya. Trunk allowed, switch port, trunk allowed. Oh, VLAN, kurang VLAN ya guys. Trunk allowed, VLAN, remove 10, 30. Masih salah? Kita bang. Switch port, trunk load, VLAN, remove 10, 20. Berhasil? Oh, tidak berhasil guys. Berarti untuk menghapus ini mungkin tidak bisa sekali banyak ya. Nah, FA05 yaitu switch port, trunk load, dan remove. Oke,
coba kita lihat. Terus oke, dan semua. Coba kita masukin ini aja FA5. Terus kita masukin speed load VLAN 10 20 30. Coba kita lihat Busol interface VLAN. Oke, di sini nampil 10 20 30. Kita lihat apakah benar sudah bisa saling terkoneksi. Belum, karena kita belum ini. Coba kita ulang lagi. Oke, maka sini tetap violet. Mungkin segitu saja guys hasil dari praktikum yang sudah bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terjadi error di akhir-akhir, tetapi ini sudah bisa menjadi praktik bagi kalian ketika kalian ingin menggabungkan dari switch 1 ke switch 2 menggunakan terang. Setelah itu kalian ingin membuat beberapa ruangan di dalam satu gedung, contohnya ruangan GKB dan SFS. Setelah itu kalian ingin mengkoneksikan dari VLAN 10 GKB switch 1 ke VLAN 10 GKB switch 2. Nah, maka akan sukses. Mungkin segitu saja. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.